Baik, kita lanjutkan lagi ke contoh organisasi profesi di Indonesia. Setelah kita tahu contohnya ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada juga Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, juga ada contoh yang lain yaitu Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Juga ada ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Kalau dosen ada juga disebut dengan Asosiasi Dosen Indonesia. Dan itu adalah contoh organisasi profesi di mana anggotanya adalah orang-orang yang satu profesi yang sama, yang memiliki kompetensi yang sama. Oke, ini ada juga fungsi pokok organisasi profesi. Tentu saja fungsinya adalah mengatur keanggotaan, membantu anggota terus berkembang, mengikuti perubahan yang ada secara pengetahuan dan teknologi, juga menetapkan standar sertifikasi profesi. Tadi sudah saya jelaskan ya di video yang sebelumnya bahwa yang ada di anggota organisasi ini memiliki sertifikasi. Jadi buktinya adalah bahwa dia berkompeten di bidangnya itu melalui sertifikasi. Bentuknya memang sertifikat dan ada ujian-ujian yang harus dilalui, gitu ya. Dan biasanya butuh waktu yang tidak singkat ya untuk bisa mendapatkan yang namanya sertifikasi tersebut. Karena ini adalah sebuah bukti bahwa profesi yang sedang kita geluti itu benar-benar kita ini mampu di bidangnya atau kita kompeten di bidang tersebut. Lalu ada juga fungsi membuat kebijakan etika profesi untuk diikuti. Jadi membuat tata aturan untuk para anggotanya bagaimana bisa bekerja dengan baik. Juga memberikan sanksi. Jadi kalau kita melanggar etika, otomatis dari ikatan ini atau dari anggota komunitas profesi akan memberikan sanksi. Baik, kita masuk saja tentang pengertian kode etik profesi itu sendiri. Setelah kita mengetahui ya di awal bahwa yang namanya etika itu berasal dari kata etos, karakter, watak atau adat. Nah, apa yang dimaksud dengan kode? Kode itu adalah simbol-simbol atau tanda, bisa berupa kata-kata, bisa berupa tulisan, benda yang disepakati bersama-sama oleh anggota atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu, gitu ya. Biasanya kodenya ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi tujuan dari kode ini adalah untuk membuat kita semua menjadi tertib dan bekerja dengan teratur ya, supaya kita termanage dengan baik ketika bekerja. Intinya itu saja. Nah, bentuk kode yang dimaksud apa? Bukan berarti kode di sini itu sesuatu yang harus dipecahkan gitu ya, atau sesuatu seperti tebak-tebakan atau sifatnya sandi atau yang dirahasiakan, tidak. Kode yang dimaksud di sini adalah kumpulan peraturan. Sifatnya sistematis ya. Mulai dari tata cara melayani pelanggan, mulai dari tata cara bersikap, berpakaian, berperilaku, bertutur kata dan sebagainya, berkomunikasi hingga melakukan penelitian. Apabila terjadi sengketa itu ada kode etiknya. Begitu ya. Jadi kode etik itu sebenarnya adalah norma yang isinya tadi ya, kumpulan peraturan yang sistematis yang diterima oleh kelompok tertentu dan ini dijadikan sebuah pedoman dalam bekerja sehari-hari di masyarakat. Yang dimaksud dengan kode etik. Jadi isinya adalah norma untuk landasan bekerja bagi anggota profesi tersebut. Tujuannya yang pertama agar martabat dari si pemilik profesi itu berada di level tertentu, tidak turun ya martabatnya, dalam artian namanya juga harga diri itu harus dijaga. Ya, apabila kita melakukan sebuah kesalahan atau berbuat buruk, tidak dianjurkan, misalnya tidak sesuai dengan norma yang ada, itu sangat susah sekali mengembalikan nama baik. Ya, kalau sudah tercemar susah sekali mengembalikan nama baik. Jadi bisa jadi tidak laku lagi. Terus reputasinya juga sudah terganggu. Kita akan bekerja dan akan susah di masyarakat gitu ya nantinya.
Jadi ini tujuannya dari kode etik itu bagaimana menjaga kita punya profesi itu tetap bersih latar belakang dan reputasinya, jadi lebih enak gitu ya bekerja. Lalu yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Dengan cara apa? Ya tadi dengan meningkatkan mutu profesi dengan pelatihan, dengan adanya pengabdian, misalnya nanti akan ada hibah untuk penelitian begitu. Lalu dengan meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi begitu ya. Tentu saja karena yang sebuah profesi sudah mendapatkan sertifikasi itu biasanya gajinya sudah di atas yang belum mendapatkan sertifikasi ya, dalam artian sebuah profesi yang tersertifikasi itu otomatis sudah diakui bahwa dia kompeten di bidangnya. Itu berbeda dengan yang pekerja yang belum ada sertifikasinya, yang seperti biasa gitu ya. Itu sangat berbeda, yang tidak ada ikatannya misalnya, itu berbeda sekali. Nah otomatis kita juga harus memiliki standar pelayanan tertentu. Jadi tidak seenaknya saja dengan sudah mendapatkan gaji yang berbeda dengan pekerja yang lainnya yang belum memiliki sertifikasi, lantas kita bisa melakukan layanan dengan seenaknya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, ini yang dimaksud ketika kita nanti mendapatkan kesulitan, mendapatkan sebuah mediasi, menginginkan sebuah saran, itu bisa di organisasi profesi ini. Itu ya. Oke, ada juga fungsi yang lainnya, yaitu sebagai pedoman para anggotanya bagaimana bersikap profesional dalam bekerja. Untuk kontrol sosial juga di masyarakat. Kalau saja nanti ada yang melanggar, otomatis anggota atau organisasi ini nanti yang akan menegur gitu. Dan mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi tentang hubungan etika dalam anggota profesi, karena etika profesi dibutuhkan di berbagai bidang begitu. Maksudnya mencegah campur tangan pihak di luar organisasi ini adalah di bidang lain begitu ya, yang tidak berhubungan dengan bidang anggota organisasi tersebut. Jadi ketika ingin sebuah intervensi, misalnya dosen ya, ada ikatan dosen, terus dicampurin dari peraturan-peraturan yang berbeda, bukan dari ikatan dosen misalnya. Itu ada pihak selain dari ikatan itu, misalnya dari lingkungan eksternal yang sangat merugikan si dosen itu sendiri. Nah, otomatis kita sebagai anggota yang memiliki profesi yang sama, tentu saja akan merapatkan barisan, mengambil keputusan, kita bahas bersama bagaimana melindungi anggota yang memiliki profesi yang sama dengan kita yang sedang ada masalah dengan pihak luar begitu. Nah, pentingnya apa sih kode etik profesi ini? Oke, pentingnya tentu saja yang pertama bisa memperbaiki iklim organisasi. Kalau kita bekerja dengan aturan, dengan adanya batasan yang jelas memberikan pelayanan, otomatis budaya organisasi akan menjadi lebih baik di situ ya. Karena dinilai bahwa individu akan bersikap dan berperilaku etis terhadap siapapun. Jadi intinya adalah sebagai kontrol dari moral dan etika itu sendiri. Begitu. Juga setiap perusahaan ini memiliki sebuah status gitu ya. Jadi perusahaan bisa dikatakan baik, bisa dikatakan bereputasi oke, bisa dikatakan oh ini kampusnya sudah jadi favorit di mata masyarakat. Otomatis perilaku para anggotanya di situ otomatis juga baik. Karena apa? Juga mengikuti kode etik. Sebaliknya, apabila kita melihat bahwa di sini ada perusahaan yang nampaknya sering diberitakan ya, yang tidak mengenakan di televisi, misalnya perusahaan yang mohon maaf saja banyak terjadi korupsi gitu. Nah, otomatis bisa dilihat bahwa perilaku dari anggota-anggota pekerja di perusahaan itu atau yang ada di organisasi profesi itu ya tidak mengikuti kode etik begitu. Baik, kita lanjutkan juga ya nanti untuk dampak tentang kode etik profesi itu sendiri.